Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Senang? Alhamdulillah. Baik, di semester genap ini kita akan masuk materi baru. Materinya itu tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, di mana yang di semester 1 kemarin, di semester ganjil kemarin, kita sudah membahas tentang kolonialisme imperialisme atau masa pendudukan penjajahan Belanda. Nah, setelah itu Belanda setelah beberapa tahun menduduki Indonesia. Setelah itu muncullah pergerakan nasional, dan akhirnya di bab ini kita akan mempelajari tentang masa pendudukan Jepang. Siap ya untuk memulai pelajaran hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelum kita memulai materi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu meminta kepada Bagus Asianto sebagai ketua kelas di sini untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Bagus Asianto sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba lihat dulu di atas meja tidak ada buku selain ataupun barang-barang selain buku pelajaran sejarah ataupun buku catatan sejarah. Sekarang coba lihat bajunya apakah sudah rapi, apakah sudah lengkap, dan juga lihat tengok ke bawah kiri kanannya apakah ada sampah. Ya, tidak ada. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Iya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu minta kalian berdiri sebentar. Silakan untuk berdiri. Sudah berdiri semua? Nah, sekarang coba tengok ke kiri. Nah, coba lihat wajah temannya yang di kiri. Bahagia? Apakah mukanya lagi bersedih? Terus sekarang tengok ke kanan. Sekarang tengok ke belakang. Gimana wajahmu temanmu yang ada di belakang? Adakah wajahnya yang kurang enak hari ini? Apakah ada kursi kosong di samping-sampingnya? Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Berarti hari ini semuanya lengkap. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, melalui penggunaan sumber-sumber sejarah, peserta didik atau kalian itu mampu menganalisis latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Lalu, melalui aktivitas diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menyimpulkan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia itu dalam bentuk tulisan yang tepat. Lalu yang ketiga, melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan karakter bernalar kritis dengan baik. Jadi, selama nanti kita akan ada melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi selama diskusi kelompok itu Ibu akan tetap menilai maupun pribadi maupun nanti kelompok. Selanjutnya, apa manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Jadi diharapkan peserta didik itu mampu meningkatkan keterampilan berkolaborasi, komunikasi, literasi untuk menganalisis serta menyimpulkan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Ibu akan tampilkan sebuah video, jadi kalian silahkan tonton dan perhatikan baik-baik tentang apa isi dari video tersebut.
Apa yang Pian lihat dari video tadi? Apa yang bisa Pian lihat dari video tadi? Yang Pian lihat tadi apa? Kehidupan di Jepang. Kehidupan di Jepang. Henny, tadi lihatnya videonya tentang apa? Tradisi yang ada di Jepang. Tradisi yang ada di Jepang. Ada yang lain lagi selain tradisi? Saufi, selain tradisi apa lagi yang kamu lihat? Teman-teman kamu tuh lihat tradisi. Kalau Pian lihat tentang apa? Keramaian kota Jepang. Oh, keramaian kota Jepang. Dari video ini, where tradition meets the future. Artinya tradisi itu bertemu dengan masa depan. Di sini dijelaskan, di dalam video ini kan digambarkan tadi bagaimana kehidupan tradisional Jepang itu bertemu dengan modernisasi. Tapi Pian sudah membayangkan tidak kalau negara ini yang sangat modern, yang sangat maju, dan orang-orangnya itu sangat bersih, sangat rapi, dan sangat menjunjung sekali tradisi dan adat istiadatnya yang tetap mempertahankan tradisionalismenya, itu pernah menjajah negara-negara di Asia. Balik dia mempertahankan tradisionalnya, ternyata pernah menjajah negara-negara Asia, salah satunya adalah Indonesia. Ya, salah satunya adalah Indonesia yang pernah dijajahnya. Sejak kapan negara Jepang ini datang atau mampir ke Indonesia? Sejak Januari 1942. Ya, tepatnya itu sejak bulan Januari 1942 ya, bagus, Asianto. Negara Asia yang pernah menjajah Indonesia itu adalah Jepang, dan Jepang itu tiba di tahun 1942. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa menjawab nanti ini nomor 3. Apa yang melatar belakangi mereka untuk datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Apa yang melatar belakangi mereka itu datang ke Indonesia? Aldi? Aldi nggak tahu sih Pak? Nggak tahu. Nah, karena semua nggak tahu, makanya jadi hari ini gimana caranya supaya Buhan Pian tahu? Jadi hari ini kita akan membahas latar belakang masuknya Jepang itu ke Indonesia. Nanti aktivitas kita adalah setelah ini, nanti silahkan kalian berkelompok, kelompok yang seperti biasa saja yang sudah Ibu bagikan. Jadi nanti akan ada diskusi kalian berkelompok, lalu Ibu sediakan nanti LKPD. Ibu akan sediakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian silahkan menjawab di dalam sini sesuai sudah dengan yang Ibu ini kan. Yang Ibu tuliskan pertanyaannya apa, silahkan kalian cari. Nanti sumber-sumbernya akan Ibu beritahu di mana untuk mencarinya. Nanti ada refleksi dan evaluasi atau menyimpulkan hasil pembelajaran dan penguatan. Terus nanti ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu kan nanti ada penilaian diri sendiri yang kata Ibu bilang tadi. Jadi selama diskusi, Ibu akan menilai Pian, menilai kelompoknya, menilai pribadinya, bagaimana dia aktif tidak dalam diskusi, dia ikut tidak dalam diskusi. Nah, bagaimana, sudah paham? Iya. Ya, silahkan untuk membentuk kelompok. Sudah siap apa belum? Siap. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya untuk kelompok. Ini, kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan membahas permasalahan yang sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan membahas permasalahan yang sama, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu kelompok 3 dan kelompok 4 akan membahas permasalahan yang sama juga. Bagaimana tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Ini Ibu bagikan dulu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan kelompoknya. Kelompok 2. Silakan kalian baca aja dulu tentang apa saja pertanyaannya. Di sini juga ada petunjuk belajarnya. Jadi kalian bisa baca istilah identitas, terus bacalah langkah-langkah kegiatan, gunakan buku paket, LKS atau internet. Terus jawablah pertanyaan yang ada di LKPD dengan mendiskusikannya bersama kelompok, serta silahkan bertanya kepada guru jika ada hal yang kurang dimengerti. Nah, untuk itu adalah permasalahannya. Jadi kalian di sini silahkan untuk menganalisa masalah-masalah yang sudah Ibu tuliskan di LKPD.
Lalu kalian silahkan cari sumber belajarnya di sini. HTTPS SID Nurmila Agustini. Silakan kalian cari di situ. Di situ sudah disediakan beberapa sumber belajar yang sudah berkaitan dengan materi yang sudah Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Jadi silahkan cari saja sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang sudah Ibu beri. Materinya. Terus ini ada lagi masuknya Jepang ke Indonesia. Karena materi kita kan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Silakan buka yang masuknya Jepang ke Indonesia. Di situ ada tujuan pembelajarannya, persepsi, dan itu ada sumber referensi. Jadi kalian bisa mencari sumber referensi sesuai dengan permasalahan yang sudah Ibu bagi masing-masing kelompok. Baik, nah itu ada artikel dan juga ada video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Nah itu ada video. Jadi kalian silahkan buka video dan artikelnya. Kalau mau kalian silahkan saja mencari di luar yang Ibu sudah bagikan sumbernya. Mau di buku dipersilahkan. Mau yang di internet yang sudah Ibu sediakan, mau artikel yang sudah Ibu sediakan silahkan. Atau mau nyari yang Bu kami nyari di luar ini aja ya silahkan. Ibu tidak melarang. Dipersilahkan juga. Selanjutnya, kalau sudah selesai, silakan kepada kelompok-kelompok ini mempersiapkan hasil diskusinya. Kita akan melaksanakan presentasi dari hasil-hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mia, Rasya, Firman, Rifki, Raja ingin mempresentasikan hasil dari kami. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Selanjutnya materi disampaikan oleh Pak Rijal. Ya, bagaimana Jepang terlibat pada Perang Dunia Kedua? Keterkaitan antara Perang Dunia Kedua dan termasuknya Jepang ke Indonesia.
dalam Perang Dunia Kedua menjadi pintu masuk menguasai Indonesia. Jepang resmi terlibat Perang Dunia Kedua setelah mengobarkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Demikian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Akan menanggapi mengapa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Karena Belanda menyadari negeri Indonesia banyak para pejuang dan tokoh yang ingin merdeka dari Belanda. Belanda menyadari kekuatan militernya tidak cukup untuk memaksa rakyat Indonesia tunduk kepadanya. Perang yang panjang membuat kebun serta pabrik Belanda hancur. Untuk menghindari kejadian tersebut, Belanda menyerah pada Jepang tanpa syarat. Bagaimana kelompok 1? Apakah menerima pendapat tambahan dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa kalau Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang itu karena tidak kemampuannya apa? Ya, tidak cukup untuk masyarakat Indonesia untuk membantu Belanda dalam Iya, bagaimana kelompok 2? Ya, jawaban ditambahkan dari kelompok 2, jawabannya ditambahkan dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 menerima jawaban itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang berpasangan. Saya Sausim, saya Aldi, Mitra, Amel, dan Rahmat. Ingin mempresentasikan tentang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Akan dibacakan oleh Ali. Bagaimana Jepang terlibat dalam perang dunia II? Jepang resmi terlibat perang dunia II setelah mengobarkan perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Ya, baik. Ini tadi hasil dari presentasi kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2? Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya ialah, jelaskan kronologi kedatangan Jepang ke Indonesia. Terima kasih. Izin menjawab. 8 Desember 1941 Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut AS. 11 Januari 1942 Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota di sekitarnya. 4 Februari 1942 Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan seperti Ambon. 28 Februari 1942 Jepang tiba di Pulau Jawa, Banten. Era Selatan, Jawa Barat, dan Sragen, Jawa Tengah. 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan mulai menguasai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang mana permasalahan mereka adalah sama, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu tanggapan tokoh-tokoh terhadap kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi untuk kelompok 3, kelompok 4 silakan bersiap-siap. Kita mulai dari kelompok 3. Ya, dipersilahkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fuhatin beserta rekan saya ada Maulida, M. Aldi Ramadan, Maharani Nur Setia Putri, dan Siti Nur Sifa Hasan. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia, kami akan membahas atau menyajikan sedikit materi tentang pergerakan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Baik, selanjutnya
Ya, mohon izin kami menanggapi. Bagi kami adanya beberapa perbedaan pendapat mengenai tanggapan tokoh-tokoh terhadap kedatangan Jepang di Asia. Dan adapun beberapa alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut, yaitu pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa Asia. Kedua, Jepang berjanji jika menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Ketiga, sejak awal kedatangannya Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa Asia. Keempat, Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Bagaimana? Sebenarnya jawabannya sama-sama tepat nih. Tapi bagaimana dengan kelompok yang presentasi? Bagaimana bisa menerima? Ya, bisa menerima dan itu bisa dimasukkan ke dalam sanggahan yang termasuk ke dalam materi setelah yang kami sampaikan. Iya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih kelompok 3, luar biasa ya. Tadi sudah masing-masing sudah menghasilkan menampilkan presentasinya, menampilkan hasil diskusinya setiap kelompok. Dengan hasil diskusi kalian itu sangat bagus dan sangat tepat. Setiap kelompok itu sangat mempresentasikan dengan hasil yang luar biasa. Selanjutnya, Ibu mau minta setiap kelompok untuk membacakan hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan dari hasil diskusi ya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dipersilahkan. Iya, berdiri. Kesimpulannya, Perang Dunia II menjadi pintu masuk Jepang menguasai Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang resmi terlibat dalam Perang Dunia II setelah mendapatkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Setelah itu, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat karena kebangunan serta pabrik-pabrik Belanda hancur. Ternyata Indonesia itu tidak sadar bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung industrialisasi Jepang serta melancarkan ambisi imperialisnya, yaitu meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Baik, sampai sini sudah selesai diskusi, presentasi, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Berarti selesai sudah diskusi presentasi kita hari ini. Silahkan kalian semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wow. Setelah kita sudah melewati tahap diskusi, presentasi untuk semuanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa materi yang bisa kita pelajari hari ini, atau yang pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini tadi? Ya, silakan ada tangannya yang menyimpulkan. Ya, silakan. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi kesimpulannya, Jepang masuk ke Indonesia dengan tujuan ingin mengambil sumber daya alam Indonesia. Ya, terima kasih Jadila. Ada lagi? Saya ingin menambahkan tanggapan orang Indonesia dan masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang yang disambut sangat baik. Jepang disambut sangat baik oleh Indonesia dengan seluruh hati karena dianggap membebaskan Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Iya, terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan Janitra sama Rabia tuh tadi, kesimpulannya kalau Jepang itu mendarat ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu setelah beberapa bulan akhirnya bisa menguasai Indonesia. Nah, kita menganggap Jepang itu kan bisa membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Dan itu memang benar. Ya, Jepang memang benar membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Tapi gini, benar tidak janji-janji Jepang itu akan terwujud? Benar tidak Jepang nanti akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia? Terus benar tidak Jepang akan memberikan kemakmuran bagi negara-negara termasuk contohnya ini Indonesia? Nah, nanti itu akan kita bahas bagaimana kehidupan
sudah paham? Paham? Nah, karena puan-puan sudah mengatakan paham, jadi ibu akan mentes pemahaman itu sejauh mana benar paham atau tidaknya. Kita akan bermain kuis. Oke, kita coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lihat siapa peringkat pertama dengan skor yang paling banyak benar dan juga ketepatan waktu dalam menjawab. Ya. Jeng jeng. 3 Heni, 2 Maulida, 3 ya Nia. Bagaimana, sama ibu tanya, bagaimana, apakah ada yang masih belum paham? Misalkan kalian belum paham, apa yang kalian lakukan nanti selanjutnya? Minta bantuannya ke siapa? Ke ibu. Selain ke ibu? Teman. Selain ke teman? Ya, sumber belajar. Tanya kalian kalau ibu beri bintang, misalnya ibu bintang 1 sampai 5. Terus kalian kasih ibu berapa, kasih untuk usaha pian hari ini. Pian kasih berapa untuk usaha pian hari ini? Bintangnya. Oh, 1.000. Kenapa 1.000 bagus? Ini kenapa 4? Kok enggak 5? Karena masih ada yang merasa kurang. Nah, masih ada yang merasa kurang. Nah, jadi ibu banyak-banyak terima kasih kepada kalian hari ini sudah mengikuti proses pembelajaran yang sangat panjang. Dan juga semoga apapun yang menjadi tujuan kita sesuai dengan tujuan kita tadi, semoga bisa tercapai. Pian tadi kan buka blog ibu tadi kan. Nah, di dalam situ di paling bawah itu ada namanya survei refleksi. Jadi kalian ibu minta mengisikan survei yang ada di situ, itu ada linknya, tinggal klik nanti pian isi saja. Jadi isiannya itu tentang keadaan kita belajar hari ini, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.